artinya adalah taufik. Ada juga yang menerjemahkan keinginan hamba dengan keinginan Allah, itu tawafuk, saling bercocok, saling berkoneksi. Keinginan Allah dalam kebaikan kita kita dan kasarnya kita, potensi dalam diri kita juga ingin melakukan kebaikan. Dia menjadi cocok dengan Allah, dengan namanya taufik. Dan ini mahal. Taufik lebih mahal dari petunjuk. Dalam Al-Quran mudah. Rushdun itu jumlahnya sangat banyak Allah sebutkan. Tapi ketika Allah sebutkan taufik, itu hanya 3 kali. Yang 2 kali bentuk kata benda, yang 1 kali bentuknya kata kerja. Di 2 surat, misalnya surat Hud dan 2 tempat itu di surat An-Nisa. Di surat Hud Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taufiqi illa billah." Tidak ada taufik kecuali dari Allah. Di surat An-Nisa Allah Ta'ala berfirman, "In aradna illa ihsana wa taufiqa." Kami hanya menginginkan kebaikan dan taufik. Di dalam ilmu balaghah, ilmu sastra bahasa, kalau ada nafi, kata tidak di awal, kemudian setelahnya ada istifna, pengecualian, maka dia bermakna isbat, penetapan, penegasan, yang artinya murni semua yang kita lakukan kebaikan itu minallah, taufik minallah, tidak dari diri kita. Walaupun di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, salah satu ulama besar bernama Al-Imam Abu Bakar Al-Baqlani menyatakan ada kasar, satu daya sekian persen yang hamba itu ikhtiar memilih baik atau buruk, sehingga tidak menyalahkan Allah nanti di akhirat. Maksudnya bagaimana? Kalau nanti orang ini meninggal tidak pernah berbuat baik dan tempatnya di dalam neraka, maka dia bisa mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, Engkau menciptakan kebaikan, Engkau ciptakan keburukan, Engkau ciptakan. Jadi saya ini Engkau ciptakan tidak masuk neraka, karena Engkau sudah atur semua. Maka saya mengaku kepada Engkau tidak adil, misalnya. Maka bisa dibantah dengan gugatan tersebut. Saya bukan kasih. Saya mengatur semuanya, tapi ada potensi yang kamu diizinkan memilih. Ini baik, ini tidak baik. Ini dosa, ini taat. Kenapa kau tidak memilih taat? Kenapa kau tidak memilih surga? Itu namanya kasih. Dalam Al-Quran, gimana kita? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Laha ma kasabat. Kebaikan kasabat, potensi banyak ini. Sekian persen ada pilihan. Wa 'alaiha ma kasabat. Juga perbuatan jahat, perbuatan buruk itu juga ada kasar dalam diri kalian. Ada ikhtiar, ada sekian persen kalian memilih. Kalau kalian memilih baik, maka akan berbuat baik. Kalau kalian memilih keburukan, maka kalian akan melakukan keburukan. Sebab itulah tawajjuhul qalb. Contohnya hati kepada sesuatu itu ulama bagi menjadi 5 bagian.
Ada yang namanya hajis. Hajis itu bisikan hati yang tidak dicatat dosa. Karena manusia tidak bisa menghindari bisikan hati. Hajis ada lintasan. Dia sekian detik lewat niat-niat jahat, niat sebagai hajis. Naik lagi ada namanya khawatir. Lintasan-lintasan di hati yang durasi waktunya lebih lama dari hadis. Naik lagi disebut dengan hadis nafs. Hadis bicara nafs, nafsu atau jiwa. Naik lagi ke atas azmun. Terjemahkan sudah punya kemampuan. Naik lagi niatul, niat. Yang dicatat dosa niat. Tapi yang keempat tadi tidak dicatat dosa karena tidak mampu manusia menjaga lintasan-lintasan. Kalau niat sudah memantapkan niat jahat. Kalau niat baik, lintasan-lintasan baik itu ditetapkan dalam hati. Jadi kalau niat jahat, lintasan-lintasan tadi yang keempat dia kokohkan dalam hati. Ingin melakukannya, namanya niat. Nah, mulai dari situ dicatat. Kalau niat yang baik dicatat pahala, niat yang jahat dicatat dosa. Sebab itu taufik 3 kali disebut, 2 kata benar, 1 kata kerja. Yang satunya di surat Al-Sajdah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Yurida islaha yuwaffiqillahu bainahuma. Jika mereka berdua ingin mengadakan satu perdamaian, maka niscaya Allah akan memberikan taufik di antara mereka berdua. Itu taufik 3 kali saja disebut dalam Al-Quran. 2 kali kata benar, 1 kali kata dibacanya yuwaffiqillah, sukun bertemu sukun. Idza kata sukunani fahul kadal kasmah. Kalau 2 sukun bertemu maka diharokatkan dengan kasmah. Taufik min Allah, bukan dari kita. Kayak al-wujud illallah wal ilahatu illallah. Semua dikembalikan kepada Allah. Semua kebaikan yang kita lakukan min fadlillah, bukan dari saya, bukan dari kita. Kita makhluk, tidak punya daya, tidak punya kekuatan. Makanya kalau ada yang bercerita arti taufik itu apa? Ada dalam doa hawqala, la haula wa la quwwata illa billah. Itu makna taufik. Tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali semua dari Allah Subhanahu wa taala. Illa billah. Jadi disebut juga kalau kita ada bisikan jahat dalam hati kita, cepat-cepat ingat. Diajarkan oleh para guru baca doa, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Itu niat jahat itu langsung. Coba praktik. Kita tidak bisa lepas setiap hari ada bisikan jahat. Kecuali orang yang sudah sampai malam bermimpi. Mereka melalui suluk variabel, bukan gratis, latihan jangka panjang, sehingga gak ada bisikan jahat di dalam hati. Kalau level kita masih ada, maka ketika muncul itu bisikan dalam hati, segera ingat Allah, baca doa perlindungan. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan jiwa. Jiwa kita ini masih jahat. Maka para ulama ketika membaca surat Al-Falaq, min syarri hasidin idza hasad, dari keburukan orang yang dilihat apabila dia dilihat, mereka tambah lagi wa minal hasad, juga keburukan hasad dari diri saya. Kalau hasid ya orang lain yang hasad, tapi orang yang kena penyakit hasad itu lebih berbahaya lagi. Makanya ditambah mereka
juga keburukan tidak hasan. Keburukan dari binatang itu sendiri tidak hasan. Dikatakan doa Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung padamu dari keburukan diriku. Atau ada doa yang dibacakan oleh Imam Ibrahim bin Adham. Beliau selalu berdoa dengan doa ini. Allahumma khulni min dhilli ma'siyati ila izzi ta'ati. Ya Allah, pindahkan saya dari kehinaan bermaksiat kepadamu menuju kemuliaan taat kepadamu. Orang yang taat tapi maksiat tetap jalan, ketaatan itu tidak memiliki rasa. Kalau masih belum meninggalkan secara total untuk perbuatan dosa, ibadah kita terasa hambar. Karena kedua-duanya harus jalan. Dikatakan al-ma'asi tuzilul ni'am. Kemaksiatan itu menghilangkan kenikmatan. Kenikmatan apa yang dimaksud? Kenikmatan taat kepada Allah. Beda orang yang tidak maksiat melakukan ketaatan, itu rasanya berbeda dengan orang yang melakukan ketaatan tapi masih terus melakukan kemaksiatan. Dan meninggalkan kemaksiatan, kata Al-Imam Al-Ghazali, itu jauh lebih berat daripada melaksanakan ketaatan. Tapi barometer orang-orang yang disebut siddiqin adalah orang-orang yang sudah mampu meninggalkan seluruh dosa, seluruh maksiat, maka diberikan gelar as-siddiqin, jujur iman. Ada satu riwayat mengatakan siru ilallah urja wa makasih. Kalau ingin menuju kepada Allah, jangan tanggung-tanggung. Datangilah Allah dalam keadaan terpincang-pincang dan dalam keadaan hancur. Maka siru Allah urja makasih. Artinya selain taat, kita juga dituntut menghindari larangan, menghindari maksiat. Sekalipun satu saat terpeleset, kita sudah sungguh-sungguh manusia. Kita bukan malaikat, tapi paling tidak kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Makanya jangan terjemahkan kata takwa. Bertakwalah kalian semampu kalian. Kata semampu kalian itu semaksimal kalian. Kalau semampu kalian relatif, akan semua beralasan kemampuannya di sini. Tapi maknanya semaksimal kalian. Fattakullah mastata'tum. Jadi la haula wala quwwata illa billah itu terjemahan dari taufik. Semua kekuatan dari Allah Taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menamakan dengan kalimat tersebut dinamakan kanzun min kunuzil jannah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sama hadhihi kalimat la haula wala quwwata illa billah, dia namakan kanzan min kunuzil jannah, gudang kekayaan surga. La haula wala quwwata illa billah. Dalam riwayat pernah Nabi sampaikan kepada sahabat, ada beberapa riwayat Nabi sampaikan ke Sayyidina Abu Dzar Al-Ghifari, wa fi riwayat kepada Sayyidina Abu Musa Al-Asy'ari. Rasul katakan, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah. Ala, maukah aku tunjukkan kepadamu gudang kekayaan surga? Qala bala. Maka mengatakan iya. Fi riwayat qultu bala. Dalam satu riwayat saya mengatakan iya. Kalau ada ala, kata iya itu jawabannya tidak menggunakan na'am tapi bala. Ala, tapi bala maknanya na'am. Cuma secara struktur bahasa setiap kali ada lafaz ala, ketahuilah, maukah? Maka jawaban iyanya yang fasih menggunakan lafaz bala, bukan lafaz na'am. Bala, iya.
Kemudian Rasul Muhammad SAW mengatakan, rudal kekayaan surga itu adalah la haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ini juga Nabi katakan bisa menjadi dawa wa shifa, menjadi obat dan penawar. Tentunya dia pahami maknanya. Syekh Nawawi mengatakan kalau zikir-zikir itu pahalanya dihitung kalau tahu makna, walaupun tidak sejalan perkosakata. Jadi gak boleh zikir gak tahu arti. Harus tahu subhanallah atau mensucikan Allah, walaupun tidak harus berkosakata, tahu maknanya. Beda kalau salawat tidak tahu arti apa. Maka dikatakan salawat itu adalah syekhun man la syekha lahu wa mursyidun man la mursyida lahu. Salawat itu khusus bagi orang yang tidak punya guru, mursyid bagi orang yang tidak punya mursyid. Atau membaca Al-Quran, kita membaca Al-Quran sekalipun tidak tahu arti bernilai pahala. Karena Nabi katakan man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alif harfun wa lam harfun wa mim harfun. Ali katakan siapa yang membaca Al-Quran satu huruf dapat 10 kebaikan, satu pahala dilipat gandakan dari 10. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf. Alif lam contoh kalimat, contoh huruf yang tidak memiliki arti. Makna ada, tapi artinya tidak ada. Makanya para mufassirun kebanyakan mengatakan Allahu a'lam bi muradihi. Allah lebih mengetahui maksudnya. Artinya apa? Membaca tanpa tahu arti dapat pahala satu huruf. Kalau tahu arti, tahu makna, lebih daripada itu. Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Nah, disebut juga sebagai obat. La haula wa la quwwata illa billah dawahu min 99 dana aysarul ham. La haula wa la quwwata illa billah adalah obat dari 99 penyakit. Yang paling ringannya adalah alham, stres. Alham. Bahkan kalimat ini bisa melancarkan rezeki. Ada kalanya istri seorang dia mandek, terhenti sesaat. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Jam yang lahir tahun 260 Hijriah, wafat 360 Hijriah. Juga hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Asakir yang lahir 499 Hijriah, wafat 571 Hijriah. Rasul bersabda sallallahu alaihi wasallam, man aqra'a alaihi rizquhu falyuksir min qawli la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. Tambah al-'aliyyil 'azim. Siapa yang mandek rezekinya, apa rezekinya lambat, berhenti sesaat, mandek, macet, maka berbadailah membaca la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim, al-'aliyyil 'azim. Maka Allah Ta'ala akan mudahkan, lancarkan rezeki. Allah berikan barokah dalam rezeki. Ada satu sahabat terkait masalah tersebut bernama Auf bin Malik Al-Ash'ari. Syafa ila Nabi SAW Al-Faqah. Dia pernah mengadu kepada Nabi. Waktu itu ada perangan anaknya ditangkap oleh musuh. Anak beliau namanya Salim. Jadi musuh menawar anaknya menjadi tahanan perang. Maka sahabat tersebut Auf bin Malik Al-Ash'ari mendatangi Nabi Muhammad SAW.
Kemudian mengajak kepada Rasul, wahai Rasul, anak saya ditawan oleh musuh. Kemudian saya ini juga hidupnya susah, berfakir. Kira-kira ada amalan atau solusi dari engkau, wahai Rasul? Maka Nabi menjawab, fattaqillah. Yang pertama, fattaqillah wasbir wa'afir bil qawli la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Nabi katakan solusinya adalah yang pertama, kamu harus bertakwa. Harus. Ini sebanyak pendidikan, sebanyak amalan apapun yang kita lakukan, walaupun dapat ijazah dari guru, tapi kalau kita sendiri tidak taat kepada Allah, tidak takwa kepada Allah, maka amalan itu tidak akan bisa bereaksi. Gimana mau amalan biar disebut puasa, amalan biar diberikan ilmu laduni, sholat 5 waktu dia tinggalkan, kewajiban-kewajiban dia tinggalkan. Seorang manusia dia tidak berbuat baik dengan akhlak yang terpuji, kemudian dia mengamalkan amalan ini, akan bereaksi. Makanya sebelum Nabi berikan amalan, Nabi terangkan dulu, sebelum kamu mengamalkan sesuatu, fattaqillah dulu, takwa dulu, taat dulu kepada Allah. Fattaqillah. Setelah itu wasbir, kamu harus sabar, karena khawatir masuk kepada syakwa, mengadu protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa harus begini? Ya Allah. Maka itu juga akan menghalangi amalan kita. Maka Nabi katakan wasbir, harus bersabar. Setelah takwa dan bersabar, setelah itu Nabi katakan wa'afir, masuk ke amalan. Perbanyaklah kamu membaca la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fafa'al. Tsumma raja'a ila baiti fafa'al. Kemudian dia kembali pulang ke rumah dan dia amalkan itu yang Nabi sampaikan. Setelah beberapa hari tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dibukakan pintu. Ketika dibuka itu ternyata putra beliau, anak beliau, Salim sudah dibuka dan membawa 100 ekor unta. Maka Auf bin Malik al-Ashdai mengatakan, wahai putra, ini unta dari mana? Dia katakan, ini unta yang musuh, ghanimah, harta rampasan perang. Bagaimana kau bisa selamat? Ceritanya kepada saya. Ada waktu itu mereka ikat saya. Entah kenapa satu hari itu ikatan ini jadi longgar sehingga saya bisa melepaskan diri. Setelah itu saya keluar, mereka semua tertidur. Ketika saya melihat mereka semua tertidur, saya lihat ada unta mereka. Ya saya ambil unta mereka, harta rampasan 100 ekor. Akhirnya saya datang di sini. Kata beliau, Saudara Rasul Muhammad SAW. Kenapa apa yang diajarkan oleh Muhammad SAW? Dia mengandung tentang kefakiran dan mengandung tentang anaknya yang ditelan muslim. Allah ijabah, dua-duanya digabung. Anaknya selamat plus dapat unta 100 ekor. Jadi orang kaya langsung barokah. La haula wa la quwwata illa billah. Ada juga ulama mengartikan la haula wa la quwwata illa billah. La haula maknanya la haula an maksiatillah illa bi ismatillah. La haula, tidak ada daya menghindari maksiat kepada Allah terkecuali berkat atau sebab penjagaan dari Allah. Kita terhindar dari maksiat, itu Allah yang jaga kita, sehingga kita terhindar dari melakukan maksiat. Jadi selamat Allah, tidak pernah melihat dirinya punya apa-apa. Kalau al-i'timad ala nafsi, semua kalau dia sadarkan kepada dirinya, khawatir setan bisa menjadi sombong dengan amal soleh, jadi wujud dengan amal soleh.
Kalau mengandalkan diri sendiri berbuat dosa nanti putus asa. Saya dia al-wujud ilallah. Tidak ada daya dari menghindari maksiat kecuali bi'ismatillah urufba sababi basbab dengan sebab perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ketaatan ditafsirkan wala quwwata, walaupun tidak ada kekuatan ala ta'atillah illa bima'unatillah. Tidak ada kekuatan untuk taat kepada Allah terkecuali dengan sebab kehendak pertolongan Allah, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu makna la haula wala quwwata illa billah. Ini gak cukup kalau dibahas dengan jadi satu kita tahu kita kalikan. Ya, Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari yang lahir tahun 658 Hijriah, wafat 709 Hijriah. Beliau menulis kitab judulnya Al-Hikam. Kitab Al-Hikam itu hanya menerangkan makna dari la haula wala quwwata illa billah. Jadi satu kitab yang kaji dalam ilmu tersebut. Intinya membahas kalimat. Dan Imam Ibnu Athaillah Sakandari ini disebutkan kana faqih. Beliau ahli fikih. Ini hati-hati, ada namanya mirip. Yang satu namanya Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari, abad 7 Hijriah. Itu ahli fikih madzhab Maliki yang mensyarahi kitab Mukhtasar Ibnu Hajar. Tapi beliau bukan Ibnu Athaillah Sakandari yang mengarang kitab tasawuf. Saya dapat kitab lahirnya berbeda. Namanya sama, tempat tinggalnya sama, mazhabnya sama, tapi ternyata orangnya berbeda. Kalau Ibnu Athaillah Sakandari mengarang kitab Al-Hikam tahun 600-an. Kalau yang tadi ahli fikih tahun 700. Dia ta'alif kitab Mukhtasar Ibnu Hajar. Tapi dua-duanya ahli fikih. Dulu para sufi itu mereka tafaqquh fikih. Mereka faqih. Jadi tidaklah mereka menjadi seorang sufi melainkan syariat ini mereka sudah kuasai. Mereka sudah terapkan secara maksimal, secara sempurna menurut kemauan mereka. Al-Imam Ibnu Athaillah Sakandari awalnya tidak suka dengan tasawuf. Bahkan termasuk ulama yang sangat membenci ilmu tasawuf beserta para sufi-sufi. Tapi semenjak bertemu dengan Abu Abbas Al-Mursi, salah satu murid daripada Imam Abu Hasan As-Sazili, di situ beliau tercinta kepada ilmu tasawuf dan akhirnya beliau di akhir-akhir umurnya lebih banyak menulis kitab-kitab tentang sufistik. Ahli fikih. Karena yufti ala madhab al-Maliki. Beliau sudah berfatwa menggunakan madhab al-Maliki. Imam Junaid al-Baghdadi terkenal sebagai pemimpin ahli tasawuf, Sayyidul Taifah. Itu pernah diuji ilmu fikihnya oleh para fuqaha. Itu dinukilkan oleh Ibnu Mulaqin dalam kitab Tabaqatul Awliya. Lahir tahun 723 Hijriah, wafat 814 Hijriah. Semua pertanyaan fikih lintas mazhab yang ada di masa itu ditanyakan kepada Imam Junaid, dijawab semua. Ini dalilnya Al-Quran ini, hadisnya begini, istinbatnya begini. Menurut Imam ini begini, fulan begini. Karena pikiran mereka ini Imam Junaid hanya sibuk dengan tasawuf, jangan-jangan tidak paham syariat. Bagaimana kalau kita uji coba menurut para fuqaha? Paham tidak tentang ilmu fikih? Ternyata subhanallah beliau jauh lebih ahli fikih dari para fuqaha. Bahkan beliau karena yufti ala madhabain, beliau berfatwa dengan dua madhab, madhab al-fuqaha wa madhab al-usyan. Versi fuqaha dijawab, plus versi fikihnya para sufi dijawab. Akhirnya mereka mengakui keilmuan fikih daripada Al-Imam Junaid al-Baghdadi. Jadi mereka tidak keluar dari syariat. Itulah sufi yang sebenarnya. Bahkan beliau mengatakan thariqatuna muqayyadun bil kitab wa sunnah, atau thariquna muqayyadun bil kitab wa sunnah. Tarekat kami itu terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Kullu turuqin masdudah
illa 'ala man ittafa athar Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua jalan tertutup kecuali jalan yang mengikuti jejak langkah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini beliau Imam Junaid al-Baghdadi. Ada juga Syekh Abdul Qadir Musa al-Jilani. Beliau disebutkan oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhibut Tahdhib mengatakan kana mutamassikan bigawani syariah. Syekh Abdul Qadir al-Jilani adalah salah satu ulama yang memegang kuat undang-undang syariat Islam. Wa kana yufti ala al-madhhabain. Beliau berfatwa menggunakan dua madhab. Yang pertama madhab Hambali, madhab Imam Ahmad bin Hanbal, dan kedua madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Tapi beliau condong ke madhab Hambali. Ya, beliau termasuk ulama yang dianggap sebagai tabaqat al-Hanabilah, termasuk tabaqat yang ulama-ulama madhab Hambali. Tapi beliau paham madhab Syafi'i. Beliau juga paham madhab Hambali, berfatwa dengan dua madhab. Itu menunjukkan apa? Beliau dikenal sebagai sufi, tapi ternyata beliau juga seorang faqih. Ada guru kami mengatakan ada aulia yang magomnya mengalahkan ilmunya. Dia sebenarnya alim, cuma magom kewaliannya terlalu tinggi sehingga ilmunya itu tidak dikenal. Di antaranya Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Orang lebih kenal beliau sebagai wali. Jangan mengatakan beliau faqih, ahli fikih, usuli, ahli usul. Yang dikenal beliau seorang wali Allah, seorang berarti wilayah kewaliannya lebih besar dari ilmunya. Ilmunya banyak, tapi wilayahnya itu menutup. Ada yang terbalik, ilmunya lebih besar, wilayahnya besar, tapi ilmunya jauh lebih berkah, jauh lebih besar, sehingga dikenal sebagai ulama, bukan sebagai seorang wali. Sekalipun beliau seorang wali. Contoh siapa? Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali. Orang lebih kenal sebagai ulama ahli ilmu, ahli tasawuf, ahli mantiq, ahli falsafah, ahli kalam, ahli fikih. Jangan dikenal sebagai wali ilmu. Kenapa? Ilmunya itu lebih berkah, lebih besar makhluknya daripada wilayah kewalian. Ada juga ulama berfatwa dua mazhab, bernama Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid. Beliau berfatwa dengan mazhab Maliki dan mazhab Syafi'i. Tapi yang luar biasa, ada ulama mutaakhirin, Syekhul Azhar bernama Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Beliau berfatwa bermadzhab dan beliau menguasai 4 mazhab usulan wa fiqhan wa usluban wa tatbiqan, baik secara fikih, yang usul, yang penerapan, yang sistematika. Dia kuasai semua 4 mazhab ulama. Itu salah satu keajaiban yang Allah berikan bagi ulama-ulama umat Islam. Ya, Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Maka yufti 'ala al-madhahib al-arba'ah. Beliau berfatwa menggunakan 4 mazhab. Sampai dikatakan kau ini mazhab apa? Beliau mengatakan yang 4 itu. Saya mazhab apa? Kalau ada konferensi ulama membahas tentang masalah-masalah fikih Syafi'i, ya saya dari Syafi'i. Kalau ada ulama konferensi berkumpul membahas tentang masalah fikih Maliki, saya jadi ulama dan menjadi rockstar, menjadi pemimpin ulama mazhab Maliki. Kalau diskusi dengan ulama-ulama Syafi'i, beliau menjadi pemimpinnya. Kalau diskusi dengan ulama-ulama Hanafi, beliau menjadi pemimpinnya ulama Hanafi. Kalau berkumpul dengan ulama-ulama Hambali, beliau menjadi pemimpin ulama Hambali di zaman itu. Mukjizat Nabi Muhammad SAW. Kenapa mukjizat Muhammad? Karena Nabi mengatakan al-ulama warasatul anbiya. Mereka para ulama senantiasa eksis dan ada karena mereka mewarisi ilmu-ilmunya para nabi dan ilmunya aku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekh Ahmad Ad-Damanhuri. Masyaallah. Bahkan hari ini beberapa pengantar kalau kita bahas masalah sholat, jadi ada semua Allah, bukan dari kita. Kalau bukan kehendak Allah,
kita nggak jadi apa-apa. Kulluhum du'afa, semua mereka hamba Allah lemah. Baik. Salamatul hawas fala tashku ala man khuliqa amma aswam. Masih melanjutkan yang pertemuan lalu membahas tentang orang yang tidak diwajibkan sholat. Di antaranya orang yang terlahir dalam keadaan matanya buta, kemudian telinganya juga tuli. Tadi berkaitan masalah fatwa. Saya baca di salah satu kitab judulnya tentang mufti juga, Umdatul Mufti wal Mustafti, nama kitabnya. Ini disusun oleh salah satu ulama besar Marga Al-Ahsan, ulama Syekh Al-Qudaki Al-Muhaddith Al-Faqih Al-Allamah Jamaluddin Muhammad Al-Ahdan. Beliau punya kitab fikih luar biasa, Umdatul Mufti wal Mustafti, rujukan para mufti dan orang yang meminta fatwa. Ini salah satu contoh memang orang yang sudah dipilih oleh Allah untuk menyebarkan ilmu Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tidak, beliau punya tangan kanan ada tulisan Allah, tangan kanan. Di bawah tulisan Allah ada tulisan Muhammad Rasulullah. Sehingga beliau kalau masuk toilet, sebagaimana dalam hukum Nabi ketika ingin masuk toilet, cicip di situ ada tulisan Muhammad Rasulullah. Rasulullah melepaskan. Tidak boleh nama-nama ini untuk masuk ke dalam kamar mandi, ke tempat-tempat yang tidak baik. Beliau tangannya ada tulisan Allah dan Muhammad Rasulullah. Maka tiap kali masuk ke toilet beliau bungkus ikat dengan kain masuk. Itu sejak lahir tulisan itu sudah ada. Dan para ulama-ulama yang ada di zaman pada waktu itu sudah mengisyaf bahwa beliau ini termasuk orang pilihan yang kelak nanti bukan beliau belajar ilmu, tapi ilmu yang masuk ke beliau. Bukan beliau belajar ilmu, tapi ilmu yang masuk ke dalam diri beliau. Namanya Sayyid Syekh Muhammad Al-Ahdan. Dalam kitab Umdatul Mufti wal Mustafti, di situ juga dikatakan beliau tidak pernah menyentuh tangan ini ke kemaluan karena ada nama Allah. Dia hindari masalah tangan ini yang dimana. Kemudian selalu beliau membungkus tangannya. Ya, kalau pergi takut ini menyentuh najis, pakai sarung tangan khusus tangan kanan. Ada nama Allah, dihormati nama Allah, nama Nabi Muhammad SAW. Dalam kitab tersebut beliau katakan, kalau orang tersebut ketika lahir normal, tidak buta, tidak tuli, dan dia sudah belajar tentang masalah sholat, sudah belajar tentang hukum wajib, kewajiban yang sudah dinaikkan. Nanti di usia berikutnya mungkin 20 tahun atau 25 tahun dia sakit, kemudian matanya buta, telinganya tuli. Maka yang semacam ini kewajiban sholatnya tetap terlalu. Kenapa? Karena ilmunya dia sudah paham. Maka di sini yang dimaksud yang tidak wajib sholat adalah orang yang dari lahirnya buta dan tuli, karena mereka sudah tidak bisa lagi mendapatkan informasi, tidak bisa beribadah, sehingga kewajiban itu tidak dibebankan. Tapi kalau hanya buta saja, kewajibannya tetap, atau tuli saja, kewajibannya tetap menjadi beban untuk kepada kita. Itu tambahan keterangan di pertemuan yang lalu. Walau naqah, sekalipun dia bisa bicara, artinya dia lahir ini buta dan tuli, tapi bicara bisa, maka tetap dikatakan tidak wajib, karena tidak ada satu kaum dengan bicara. Nah, orang yang bisu juga tetap wajib karena ada indera melihat dan mendengar. Lantas bagaimana hukum kalau menikah dia tidak bisa sampaikan baca Fatihah juga tidak bisa? Maka dikatakan oleh ulama, isyarat akhras nutqu, isyaratnya orang bisu adalah ucapannya. Sehingga ada dua cara kalau menikah, yang menikah di orang bisu tidak bisa diucapkan, belum bisa diucapkan, maka bisa dengan tulisan.
Imam Ghazali mengatakan kitabah ahadul lisanain, al-kitabah ahadul lisanain. Tulisan itu perwakilan daripada salah satu dari dua lidah. Atau isyarat. Dengan dia isyarat kita sudah mengerti itu artinya ijab qabul, dengan isyarat sudah sah. Begitu juga dia sholat. Dia tidak mampu membaca surat Fatihah, tapi kewajiban sholat itu tetap berlaku dan harus tetap membaca Fatihah. Dengan apa? Isyarat. Jadi ada isyarat untuk membaca. Sekalipun itu tidak bisa terbaca di surat Fatihah, ya harus sah. Isyarat al-ahras untuk mensyaratkan orang bisu adalah ucapan. Masail. Yajibu 'ala al-aba'i wal ummahati. Ini sudah dibahas. Wajib bagi bapak-bapak dan ibu-ibu memerintahkan anak mereka yang sudah tamyiz untuk sholat apabila mereka sudah mencapai usia 7 tahun, dan wajib memberikan sanksi kepada mereka apabila mereka usia 10 tahun ilal bulugh sampai masa balik. Artinya memberikan sanksi bagi mereka yang meninggalkan sholat. Anak-anak kita yang sudah usia 10 tahun meninggalkan sholat wajib memberikan sanksi, sehingga dia tahu dia sedang meninggalkan satu perkara yang sangat besar, bukan perkara yang ringan. 10 tahun ilal bulugh sampai masa balik. Masalah kedua, masalah zawadul mani' suratuha an yadkhula waqtu sholati wa shakhsun mimman la tajibu alaihi sholatu liwujudi mani'in minal mawani' hayd aw junun aw ghairihima thumma yazul hadzal mani'. Masalah terkait hilangnya penghalang sholat. Jadi yang tadi terangkan lalu ada orang-orang yang tidak wajib sholat. Contohnya wanita haid. Mereka waktu haid tidak wajib sholat. Bahkan sholatnya dosa kalau dia sholat dalam keadaan haid. Atau orang pingsan, contohnya pingsan. Nah di sini diterangkan bagaimana jika ada seseorang yang memang tidak wajib sholat baginya pada waktu itu karena sebab adanya pencegah, baik itu haid atau gila atau yang lain daripada keduanya. Alhamdulillah, contoh pingsan. Ketika orang ini misalnya dia pingsan atau wanita ini dia haid, pasti masuk waktu sholat zuhur. Ketika sudah masuk zuhur dia haid atau masuk zuhur dia pingsan, sudah masuk waktu zuhur. Maka bagaimana kalau dia siuman nanti? Di sini dikatakan summa yazul hadzal mani', kemudian mencegah itu hilang. Artinya dia yang pingsan tadi dia bangun, dia sadar diri. Berarti mencegah dia untuk tidak sholat sudah hilang karena sudah sadar. Kalau perempuan darahnya sudah berhenti, dia sudah suci lagi, maka bagaimana hukumnya? Sholat zuhur yang tadi. Idza zala al-mani wa qad baqiya min khuruj al-waqt wa takbiratul ihram fa aktsaru lahdatan fa aktsaru wajib qadha tilka shalah. Apabila pencegahnya itu hilang dan masih tersisa waktu takbir sebelum keluar waktu. Jadi keluar waktu itu kalau keluar masuk waktu asar. Dia waktu pingsan taruhlah dia tunda sholat. Sudah masuk zuhur, ini rejal yang pingsan nanti dia menunda waktu sholat, tidak melaksanakan sholat. Dia tunda-tunda, tahu-tahu sudah dekat asar, pingsan. Ketika dia pingsan masuk waktu asar, berarti dari zuhur dia belum sholat. Maka kalau seukuran tadi dia pingsan, takbiratul ihram 10 detik dari waktu asar tadi, dari dia pingsan ke waktu asar. Itu sisa waktu 10 detik waktu itu kan kira-kira takbiratul ihram. Dia dapat waktu itu, maka yang dohor tadi wajib dia potong. Dan nanti ketika dia siuman sebelum maghrib, maka asar wajib dia tunaikan. Ada kedua. Hanya di sini ada kedua. Contohnya di sini, wajib qada ma qablaha idza kana tujma'u ma'aha walaha sholatani
Nah, kalau mengqadha itu dia juga mengqadha sholat yang sebelumnya yang bisa dijamak. Dia pingsan dari jam 12, kemudian zuhur lewat, asar juga lewat, tahu-tahu dekat maghrib dia sadar, masuk waktu maghrib, dia sholat maghrib, dan tadi zuhur asar dia lewatkan, dia sudah masuk ke zuhur, maka yang dia jamak, yang dia qadha sholat asar dan zuhur. Jadi mengqadhanya dua sholat yang bisa dijamak, baik yang sebelumnya maupun yang terakhir. Maka di sini dikatakan an yazula ma fi waqti sholat asar fa yajibu alaihi adaa'uha wa qada'uha. Apabila pencegah itu hilang, pencegah sholat itu hilang di waktu sholat asar, maka wajib baginya menunaikan sholat asar dan zuhur yang tadi yang dia pingsan tadi, contoh pertama yang saya sampaikan, itu wajib mengqadha wudu. Mana yang didahulukan, qadha dulu atau sholat adaan? Maka ulama mengatakan seperti fatwa Syekh Zakaria Al-Ansari bahwa hukum qadha itu harus didahulukan daripada yang lain, termasuk sholat yang tepat waktu itu, karena waktunya masih luas, maka qadha dulu baru dia laksanakan yang ada. Kecuali waktu adaan itu sudah mendekati waktu yang keluar untuk sholat yang lain, maka adaan itu baru diubah. Dan tidak boleh sholat sunnah. Kalau maksudnya bukan qadha, sholat sunnah itu ditangguhkan, yang didahulukan sholat qadha. Itu fatwa dari Syekh Zakaria Al-Ansari. Yang kedua, ada juga pada waktu sholat isya dia pingsan pada asar, pingsan. Kemudian pencegah itu hilang di waktu sholat isya. Waktu sholat isya masuk dia sadar, maka tadi dia belum sholat maghrib, maka wajib dia qadha maghrib, kemudian dia sholat isya. Kalau waktunya luas, kalau waktunya mepet, maka dia sholat isya dulu baru qadha. Mepet artinya sudah mau keluar waktu, ya. Wajib alaihi adaa'uha wa qada'ul maghrib. Wajib baginya melaksanakan sholat isya dan qadha maghrib. Kemudian masalah yang ketiga, masalah tudurul mani suratuha al-yadkhula waqtu wa saqsu mimman tajibu alaihi salatu thumma tala alaihi mani yamna'u wa salati haid aw nur aw ghairuhuma. Ini masalah ketiga, masalah awal munculnya pencegah, ya, pencegah sholat, dan di saat itu waktu sholat masuk dari seseorang yang termasuk orang yang wajib baginya sholat. Ini nanti dibahas di pertemuan berikut masalah yang ketiga ini, karena ini masalah ini juga cukup panjang sampai kita bahas masalah sholat yang terlewatkan. Jadi sholat yang terlewatkan kita tidak sengaja atau ada usul, sholat zuhur ada usul itu dalam syariat itu ketiduran usul atau kelupaan, usul sholat zuhurnya lewat, maka di sini dikatakan kalau dia lewat waktu sholat itu karena ada usul yang sahih, maka tidak harus segera mengqadha dan tidak perlu tartib. Tartib itu sesuai dengan waktu. Kalau mengqadha di waktu zuhur, qadha asar di waktu asar. Nah, ini yang uzurnya sahih. Tapi kalau uzurnya yang tidak sahih, ya, tidak sahih, itu wajib tartib. Tadi yang uzurnya karena sahih, uzur yang dimaafkan dalam syariat, itu tidak harus tartib. Tapi kalau uzurnya sudah, ya, tidak tidak dibenarkan dalam syariat, dia melakukan hal-hal yang melalaikan sampai waktu itu sholat itu kelewat, maka dia diwajibkan tartib. Sholat tartib itu sesuai dengan waktunya. Qadhanya asar waktu asar, qadhanya zuhur di waktu zuhur, qadhanya maghrib harus di waktu maghrib. Ini yang memang
sholat yang lalai karena hal-hal yang tidak disebut usul dalam hukum Islam. Tapi kalau dia lupa, dia ketiduran, itu dianggap sebagai adab sholat, usul sholat, maka kodok kapan pun boleh. Sekalipun anjurannya pada waktu tertentu tersebut, tapi bagi mereka dibolehkan kodok kapan pun. Paham? Tapi kalau yang tinggalkan karena hal yang melalaikan bukan karena usul, dia diperintahkan mengkodoknya sesuai waktu, sesuai urutan waktu. Itu yang nanti akan dibahas. Mudah-mudahan kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, istiqamah wal ibadah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna hada jannatan wa tafarraqna wa tafarraqna ma'a wa la tajidna